أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan iman atau kesempatan untuk menambah keimanan kita dengan senantiasa duduk di majelis ilmu. Maka tidak ada amalan lain untuk menambah keimanan untuk diri kita kecuali dengan duduk di majelis ilmu, mendengarkan tentang hal-hal keilmuan yang ada di dalam agama kita, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Bohong kalau seorang ingin menambah keimanannya tapi dia tak menuntut ilmu, bohong. Karena sesungguhnya bertambahnya iman itu harus dibarengi dengan bertambahnya ilmu. Semakin kuat dia menuntut ilmu, semakin banyak ilmu yang dia dapatkan, setidaknya itu akan menjadi sebab untuk kuatnya juga keimanan dia dan bertambahnya juga keimanan dia. Adapun pengamalan dari ilmu dan amal dari ilmu dan iman yang dia peroleh kembali kepada masing-masing manusia. Kalau godaan sedang besar menimpanya, maka terkadang banyak yang lalai ya daripada ilmunya. Maka bukan berarti dia tidak beriman kepada Allah. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, al-mu'minu hal yu'minu, ketika ditanya, ya Rasulullah, hal yu'minu yasrik, wahai Rasulullah, apakah orang mukmin itu mencuri? Naam. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu berzina? Naam. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya mukmin bisa melakukan pencurian, bisa melakukan kemaksiatan, bisa melakukan perzinahan, akan tetapi pada saat dia sedang mencuri ataupun bermaksiat, itu dicabut keimanannya darinya. Maka kita berdoa semoga kita tidak dicabut nyawa kita dalam keadaan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Akan tetapi satu, kata Rasulullah SAW, al-mu'minu la yakdzib. Seorang mukmin itu tidak akan pernah berdusta. Jadi ciri orang mukmin itu tidak berdusta. Ya. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka kita bersyukur kepada Allah, kita masih mau duduk di majelis ilmu. Tidak ada amalan lain ya untuk menjadikan ibadah kita lebih baik di sisi Allah kecuali dengan ilmu. Tidak ada amalan dan perkara lain untuk menjadikan kita lebih dekat kepada Allah kecuali dengan ilmu ya. Bahkan termasuk syarat la ilaha illallah pun salah satu diantaranya harus dengan ilmu. Tak cukup dia hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi tak faham dan tak berilmu tentang maknanya. Makanya ketika mengucapkan la ilaha illallah pun dia harus dibarengi dengan apa? Dengan ilmu. Mengucapkan syahadat dia harus dibarengi dengan ilmu maknanya, faham terhadap kalimat syahadat atau la ilaha illallah. Jadi walaupun ribuan kali kita mengucapkan la ilaha illallah,
entah dengan dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri, kita perbanyak kalimat itu tapi tak faham maknanya, maka percuma, ya. Maka segala sesuatu itu kalau kita ingin lebih dekat dengan Allah, kalau kita ingin memperbaiki ibadah dengan Allah, maka harus dibarengi dengan ibadah. Maka harus dibarengi dengan ilmu. Maka inilah inti daripada kita menuntut ilmu, supaya mendekatkan diri kita kepada Allah dan memperbaiki ibadah kita sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di umur kita yang mungkin yang sudah 40 ke atas, ya, ibu-ibu terutama dan bapak-bapak, maka bersyukur masih mau menggunakan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Karena tidak ada amalan yang bagus untuk seorang yang sudah umur 40 ke atas kecuali duduk di majelis ilmu. Daripada dia duduk di majelis yang tak jelas, duduk di majelis obrolan yang tak faham, yang tak difahami apa yang disebutkan dan apa yang dibicarakan, daripada dia duduk di majelis-majelis yang lahun, yang hanya menghabiskan waktu yang sia-sia, lebih baik dia duduk di majelis ilmu. Daripada seorang laki-laki duduk bersama kawan-kawannya, tak mendatangkan manfaat untuknya, tak menambah ilmu terhadapnya, tak menjadikan dirinya lebih takut dengan Allah, lebih baik dia duduk bersama keluarganya yang setiap ucapan dan bercandanya kalau itu lillah, niatkan karena Allah, maka akan dinilai sebagai ibadah. Tapi terkadang banyak laki-laki yang yang lebih sibuk di luar, ya, bukan untuk menuntut ilmu, bukan untuk menambah faidah mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan untuk bukan untuk memperbaiki ibadah dan menjalin kedekatan dengan Allah, bukan, tapi hanya untuk senang-senang dan menghilangkan penat saja di rumah. Padahal akan bernilai ibadah dan berpahala kalau dia duduk di rumah bersama keluarganya, sekalipun mungkin itu, ya, dengan cara bercanda ataupun yang lainnya, ya. Ibu-ibu pun demikian. Jadilah keluarga itu salah satu di antara tempat untuk menambah pahala di situ. Jangan suka senang duduk di majelis yang bukan majelis ilmu. Karena kalau kita suka duduk di majelis yang bukan majelis ilmu, yang akan menambahkan terhadap diri kita yaitu kegelisahan, kemudian kesedihan. Soke, duduk ke tempat ini sedih, duduk ke tempat sini sedih. Kenapa? Karena obrolannya hanya menyibukkan otaknya saja, tak mendatangkan faidah apa-apa. Maka duduk di majelis ilmu akan menjadikan diri kita lembut, kemudian hati kita pun lembut, dan akan menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, apapun, ya, yang berkaitan tentang Allah dan ibadah, maka harus dibangun di atas ilmu. Termasuk tadi la ilaha illallah, itu pun memiliki syarat yang harus kita penuhi, salah satu diantaranya itu ilmu, ya. Jadi Allah mensyaratkan itu terhadap la ilaha illallah, maka harus berilmu. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi harus faham apa makna la ilaha illallah. Enggak sekedar diucapkan rame-rame bareng-bareng, sampai goyang-goyang kesurupan, ya. Wallahu alam seperti apa, tapi tak faham apa maknanya. Kalau kita faham makna la ilaha illallah, tentunya kita akan melaksanakan apa makna dari la ilaha illallah. Ya, kan ada makna la ilaha illallah itu apa? Makna la ilaha illallah kita tidak berharap kecuali kepada Allah. Makna la ilaha illallah kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Gimana kita mengatakan la ilaha illallah ribuan kali, ratusan kali, tapi ternyata apa? Masih minta kepada pohon, masih minta kepada batu, masih percaya kepada dukun, masih percaya ke tukang sihir. Bagaimana kita faham terhadap la ilaha illallah? Bagaimana kita disebut tentang ahlu tauhid yang menyebutkan la ilaha illallah ribuan kali pun tak akan bermanfaat di sisi Allah ucapan la ilaha illallah kalau kita tak faham maknanya, ya. Maka inilah pentingnya kita belajar akidah. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang syarat la ilaha illallah, akan tetapi mungkin di pertemuan yang selanjutnya. Syarat la ilaha illallah ada berapa dan apa saja, insyaallah nanti kita bahas. Hanya saja pembahasan pada malam hari ini kita akan membahas tentang al-bab al-imanu bil malaikah. Bab tentang iman kepada para malaikat. Karena termasuk akidah juga kita mengimani malaikat. Maka tidak akan disebut seorang itu beriman kepada malaikat, ya, kecuali dengan mengimani beberapa perkara.
Jadi kalau seorang itu mengaku mukmin, maka dia wajib mengimani beberapa perkara yang ada pada malaikat. Ya, atau yang berkaitan tentang malaikat. Ya, bohong kalau seandainya dia beriman kepada malaikat tapi ternyata tidak percaya dengan apa yang Allah tetapkan kepada malaikat. Ya, maka kita harus yakini. Yang pertama, ada perkara wajib yang harus semua orang itu yakini. Yang harus semua orang itu imani. Mau itu jahil ataupun itu alim. Mau dia dewasa ataupun sudah tua. Itu wajib dia harus mengimani ini yang pertama. Yaitu al-imanu biwujudil malaika. Semuanya harus beriman bahwasanya malaikat itu ada. Mau awam ataupun alim, semuanya harus mengimani malaikat itu ada. Ya, tak boleh kita kufur. Nggak percaya sama malaikat, percayanya Allah dong, nggak boleh. Karena iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Maka tak boleh kita hanya mengimani 3 rukun. Tak boleh kita hanya mengimani 2 rukun. Tak boleh kita hanya mengimani 5 rukun. Tak boleh. Beriman kepada malaikat wajib harus kita imani, baik yang awam ataupun yang alim, terhadap wujudnya malaikat itu ada. Ya, karena kalau kita tak beriman malaikat itu ada, maka kita tidak akan mengimani apa saja nanti yang berkaitan tentang malaikat. Tentang pekerjaannya, tentang nama-namanya. Bagaimana dia mau beriman tentang nama malaikat sedangkan dia nggak percaya kepada malaikat? Bagaimana dia bakal mengimani pekerjaan malaikat sedangkan sedangkan dia tidak beriman adanya malaikat? Maka yang wajib harus kita imani di dalam iman kepada malaikat yaitu adanya malaikat. Al-imanu biwujudil malaikah. Iman terhadap malaikat wajib harus kita imani. Kemudian wa annahum katsirun la ya'lamu adaduhum illallah. Sesungguhnya mereka jumlahnya banyak, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ada yang tahu jumlah malaikat berapa? Seperti butir pasir di lautan, Ustaz. Ya, berapa itu? Ya, enggak tahu. Berarti kita enggak tahu. Ya. Jadi walaupun sebanyak butir pasir di lautan, laut mana yang kita mau hitung? Laut pasir putih saja enggak kehitung. Bagaimana kalau lautnya buka seluruh dunia? Enggak kehitung. Berarti jumlahnya banyak, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka iman kepada malaikat, jazakallahu khair. Iman kepada malaikat, adanya malaikat jumlahnya banyak itu harus kita imani. Semuanya harus beriman yang mengaku mukmin tanpa terkecuali, baik awam ataupun alim, baik dewasa ataupun sudah tua. Jadi tidak ada alasan saya nggak tahu kalau malaikat itu ada, nggak ada alasan. Ini wajib, tidak boleh kita tidak mengetahuinya, ya. Tapi insya Allah fitrah kita, ya, meyakini adanya malaikat, insya Allah, ya, adanya malaikat. Apa dalilnya bahwasanya kita harus beriman kepada malaikat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibu-ibu hafal, bapak-bapak insyaallah sih, tapi rata-rata ibu-ibu lebih banyak hafalnya. Apa itu dalilnya, Bu? Surat Al-Baqarah di akhir. Surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Amanar. Itu doang sampai situ. Ada lagi, ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Di sini dalil bahwasanya malaikat itu ada. Harus kita imani. Kemudian ayat yang lain mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukan kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat saja. Walakinnal birra man amana billah, akan tetapi kebaikan itu atau keimanan itu yaitu man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, kepada hari kiamat, wal malaikah, dan kepada para malaikat, wal kitabi wan nabiyyin, dan kepada kitab-kitab dan para nabi. Disebutkan tentang qada dan qadar di ayat yang lain menyendiri, ya. Hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan juga tentang iman kepada tentang iman kepada malaikat ada. Salah satu di antara hadisnya, hadis siapa? Di antara hadisnya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang ketika ditanya manil iman, apa sih iman?
Ya, apa iman dan dibangun di atas apa iman itu? Rukunnya apa saja? Kata malaikat Jibril yang menyerupai manusia dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul kita menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal wa antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Ya, jadi di situ ada tidak iman kepada malaikat? Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya. Jadi dalil di sini malaikat itu ada, wajib kita ketahui. Insya Allah aman kita semuanya ya. Percaya malaikat itu ada. Ya. Jadi tidak sampai tidak meyakini malaikat itu tidak ada. Kemudian apa? Kemudian malaikat itu jumlahnya banyak, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang mengetahui, ya. Tak ada yang mengetahui malaikat itu jumlahnya berapa. Taib. Sebelum kita bahas malaikat itu jumlahnya berapa, ya, diciptakan dari apa malaikat? Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Dalam bahasa Arab cahaya itu artinya nur, ya. Cahaya itu artinya nur. Ada dua dalam bahasa Arab arti cahaya. Ada nur, ada juga apa? Dhiya. Dhiya itu cahaya juga. Ya, do pakai do, sod bod, dhiya, ya, itu juga artinya cahaya, ya. Nur yang sering kita kenal dan kita hafal, artinya cahaya. Apa kata Rasulullah SAW di dalam hadis Aisyah radhiallahu taala anha? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin. Sesungguhnya malaikat itu diciptakan dari apa? Dari cahaya. Wa khuliqatil jannu mim marijim min nar. Dan diciptakan malaikat jin dari apa? Dari api yang berkobar-kobar hitam itu. Ya. Itulah diciptakan malaikat dan jin. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Dan diciptakan Adam dari apa yang disifatkan untuk kalian, yaitu tanah. Ya, jadi manusia berasal dari mana? Tanah. Ya, bukan berasal dari taib. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah mereka? Jumlah mereka tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Allah dari malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi malaikat itu jumlahnya banyak, luar biasa. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik ibnu Sa'sa'ah radhiyallahu taala anhu fi hadisil Isra, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tsumma rufi'a lil baitul ma'mur." Kemudian ditampakkan kepadaku apa? Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur di atas langit ke-7 Sidratil Muntaha. Faqultu ya Jibril ma hadza? Wahai Jibril, apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mengatakan, hadza baitul ma'mur yadkhuluhu kullu yaumin sab'una alfa malakin. Sesungguhnya itu adalah apa? Itu adalah baitul ma'mur yang mana setiap harinya masuk atau datang ke baitul ma'mur berapa jumlahnya? Sab'una alf, 70.000 malaikat. Kemudian apa? Idza kharaju minhum lam ya'udu fihi akhiru ma alaihim. Maka kalau dia masuk tidak keluar lagi udah. Ya, jadi ketika masuk tidak keluar, ya. Tidak keluar. Maka di sini dalil bahwasanya banyak sekali apa? Malaikat sampai tidak terhitung jumlahnya, ya. Kemudian ada juga dalil tentang jumlah malaikat yang begitu luar biasa banyaknya sehingga saking banyaknya tidak terhitung, ya. Malaikat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfi zimam. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat di neraka itu setiap harinya atau ada apa? Ada 70.000 malaikat, ya.
membawa tali atau membawa rantai, ya. 70 makulli zimamum sab'una alf. Satu rantainya itu 70.000 juga. Jadi membawa rantai 70 malaikat, satu rantai 70 tali rantai, kemudian di setiap Di setiap rantainya malaikat berapa orang? Berapa jumlahnya? 70.000 lagi. Berarti 70 aja kali sekian ya. Masya Allah. Luar biasa. Banyak tidak? Ini dalil bahwasanya malaikat itu banyak. Itu yang pertama, ya. Jadi yang harus kita imani dari malaikat itu bahwasanya malaikat itu jumlahnya banyak, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kita harus mengimani bahwasanya malaikat itu punya nama, ya. Malaikat itu punya nama. Dan di setiap nama itu disebutkan oleh siapa? Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan tidak boleh kita menamai malaikat kecuali yang dinamakan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya nanti ada beberapa malaikat yang diberikan nama, kita fahami makna itu, atau kita harus yakini nama itu. Selainnya tak boleh kita meyakini ada nama selain nama itu kecuali datang dari Al-Quran dan hadis. Ya, insya Allah nanti kita sebutkan nama-nama malaikat. Ya, salah satu di antara nama-nama malaikat yang harus kita imani, yaitu apa? Ma sabata minal asma'il malaikatu alaihimussalam, yang telah tertera, ya, yang sabit daripada Al-Quran dan Sunnah, nama-nama malaikat kurang lebih ada 8. Selainnya sifat yang disebutkan oleh Allah ataupun mungkin hanya disebutkan sebagai pekerjaannya. Apa yang pertama nama yang mungkin kita fahami atau mungkin kita sudah hafalkan? Yang pertama Jibril wa Mikail. Insya Allah nanti kita bahas apa pekerjaan mereka, ya. Jibril wa Mikail. 1, 2, ya. Jibril, Mikail. Itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaila. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang menjadi musuh Allah dan malaikat-malaikat Allah, Jibril dan malaikat, maka sesungguhnya apa? Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang kafir. Yang ketiga, siapa? Israfil. Ini disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau. Salah satu di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Allahumma rabba Jibril au Jibrail. Jibril bisa juga namanya Jibrail. Allahumma rabba Jibrail wa rabba Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril dan Rabbnya Mikail dan Rabbnya Israfil. Fatiris samawati wal ard. Pencipta langit dan bumi. Ini di antara doa ketika Rasulullah menyebutkan doa, maka dia sebutkan dengan Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil. Ini yang ketiga, nama siapa? Nama malaikat. Kemudian yang ke berapa? 4, ya. Yang kelima, yang keempat dan yang kelima. Siapa itu? Harut wa Marut. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma yu'allimani wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Haruta wa Marut." Ya, ketika ini bicara tentang Nabi Sulaiman, ya, ketika syaitan mengajarkan sihir, kemudian turun 2 malaikat sebagai apa? Ujian buat mereka. Malaikat bi Babil Harut wa Marut. Intinya apa? Ada di sini malaikat namanya Harut dan Marut, ya. Jadi jumhur ulama mengatakan Harut dan Marut itu adalah nama malaikat. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Ke-6. Ya. Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Harut wa Marut. Kemudian apa lagi? Yang ke-6 berarti kan? Kemudian apa? Yang ke-6 yaitu Malikun. Malik. Siapa itu? Malik. Bukan Malik, bukan ya. Malik itu siapa? Khazinun nar, penjaga neraka. Disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadau ya malikul yaqza alaina rabbuk."
Qala innakum makithun, ya. Di sini berkaitan tentang siapa? Tentang orang yang masuk neraka. Dipanggil oleh Allah siapa? Dipanggil oleh mereka yang masuk neraka, ya. Wahai Malik, coba sih udah jangan ngurusin kami, ya. Capek kami. Coba selesaikan urusan kami di sini. Apa kata Malik? Innakum makithun, kamu itu penetap di sini. Di mana? Di neraka, kata Malik, penjaga neraka. Itu yang keenam. Yang ketujuh, siapa? Mungkar dan nakir. Nanti ana sebutkan. Nah, makanya kita fokusnya ke hitungan etb. Ulah fokus kadinya, ya. Yang kita sebutkan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang ke-6 dan yang ke-7, yang ke-8 mungkar nakir. Mungkar nakir masuk ke hitungan ibu-ibu dan bapak-bapak yang biasa dihafal dulu ada. 6, ya. Mungkar dan nakir kalau di hitungan kita yang kelima kan ya. Benar tidak? Baik, tidak ada hitungan tartib seperti ini, sebenarnya tidak ada. Ya, hanya saja disebutkan tartib hanya bagi malaikat-malaikat yang memiliki keutamaan, salah satu di antaranya Jibril, Mikail, Israfil, ya. Baru disebutkan di situ bertahap atau berurutan. Setelahnya tidak disebutkan berurutan. Jadi yang ke-7, yang ke-8 mungkar nakir. Ada dalilnya dalam hadis Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Rasulullah, idza kubiral mayyitu, kalau mayit dikuburkan, au qala ahadukum, atau mungkin salah seorang di antara kalian, atahu malakani, maka 2 malaikat datang, aswadani azraqani, yang hitam, yang dua malaikat ini hitam dan biru. Wallahu alam seperti apa. Yuqalu li ahadihima, dikatakan kepada salah satu di antara malaikat itu, al-munkaru. Yang satu namanya mungkar, yang kedua namanya nakir, ya. Maka di antara 2 malaikat ini nanti akan menanyakan apa yang ditanyakan? Apa yang dinamakan? Ya, tentang man rabbuka, man nabiyuka, wa dinuka. Ini yang ditanyakan nih 3. Awas, hati-hati. Ya, ini menjadi pertanyaan tidak bisa dihafal oleh kita. Sepintar apapun kita menghafal di dunia, sepintar apapun kita menghafal seluruh rumus di dunia, tidak bisa dihafal, ya, pertanyaan ini untuk dijawab nanti di alam kubur. Ingat, pertanyaan mungkar dan nakir tidak sembarangan seperti orang lembut pertanyaan atau mungkin HRD bertanya, kamu masuk ke sini kenapa? Enggak gitu. Tapi pertanyaan apa? Man rabbuk, keras. Hati-hati. Salah satu di antara sifat malaikat nanti ada ghiladun syidad. Ya, keras, perkasa, bengis, nanyanya enggak lalawora, benar-benar. Karena dia menjalankan tugas, la ya'suna ma amarahum. Saking diberikan tugasnya untuk tegas, dia tidak akan pernah lembut kepada siapapun. Ya. Maka mungkar nakir namanya. Kemudian wa amma ghairu hadhil asma, adapun selain nama-nama tadi yang disebutkan yang 8 tadi, fa imma sifatun, biasanya disebutkan sifat saja. Apa contohnya disebutkan sifat? Sifat yang mendampingi apa namanya? Yang mencatat apa? Yang mencatat amal, yang mendampingi raqibun atid. Itu bukan nama. Kita mah taunya nama, itu sifat, hanya disebutkan sifat yang mendampingi kita namanya raqibun, atau apa? Sifatnya raqibun atid. Raqib itu mendampingi. Pendamping. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidaklah ada ucapan yang keluar dari lisan kita kecuali raqibun atid, mendampinginya, mendengarkan, mencatatnya. Ya, jadi bukan namanya raqibun atid tapi sifat. Atau disebutkan nama pekerjaan saja. Nama pekerjaan seperti apa? Malakul maut, malaikat pencabut nyawa, ya. Umalakul jibal, malaikat penjaga gunung, ya. Bukan jin penunggu gunung, ya. Malaikat penjaga atau yang diberi tugas oleh Allah di gunung atau menjaga gunung, ya.
Wa imma lam yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya haditsun dhaifah. Adapun nama-nama selain itu maka nama-nama dari hadis yang dhaif atau maudhu'. Seperti nama apa? Izrail, bukan Israil, Izrail, ya, itu berasal dari hadis dhaif atau maudhu', bahkan kata para ulama itu dari nama Israiliyat. Dari nama-nama Israiliyat disebutnya Izrail, ya. Maka ini bukan salah satu di antara nama malaikat, ya. Untuk pencabut nyawa kita namanya apa? Israil katanya. Israil, ingat ain Israil kalaupun mau menamakannya, ya. Ya, maka ini hadisnya dhaif atau maudhu'. Kemudian kata para ulama ini diambil dari Israiliyat, dan Israiliyat kalau bertentangan dengan Quran dan hadis maka tidak diambil. Maka nama-nama malaikat ya kita berhenti dengan hadis Al-Quran ataupun atau dengan dalil Al-Quran ataupun sunnah. Tidak boleh semuanya kita namai. Ridwan juga sama, penunggu malaikat surga. Tidak kita namakan dengan Ridwan. Karena apa? Karena hadisnya maudhu' disebutkan oleh oleh para ulama hadis bahwasanya hadisnya maudhu'. Apa maudhu'? Palsu, ya. Ya. Nah, lalu bagaimana Ustaz? Berarti nggak ada malaikatnya? Ada. Hanya saja namanya malaikat penunggu apa? Malaikat penunggu surga. Makanya disebutnya khazinul jannah, penjaga surga. Khazinun nar, yang penjaga neraka siapa namanya? Malik. Ustaz, kenapa penjaga neraka disebutkan sedangkan penjaga surga tidak disebutkan? Karena kenapa? Karena rata-rata yang bermasalah itu di mana? Di tempat yang tidak enak. Makanya disebutkan penjaganya di situ. Itu secara akliyahnya saja. Ya, tapi kalau di tempat yang enak-enak biasanya penjaganya nggak disebutin tuh. Ya, karena kenapa? Ya udah dapat yang enak-enak aja. Nyaman ini di surga mah, ya. Makanya kenapa di kubur juga disebutkan mungkar nakir? Karena tempat sesuatu yang tidak mengenakkan, pertanyaan yang menegangkan bagi kita, ya. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Jadi nama-nama malaikat harus kita imani. Kemudian masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah, afdhalul malaikatu salasatun. Malaikat yang utama berapa? Malaikat yang utama berapa? Tiga. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil. Ya, di antara tiga ini siapa pimpinannya? Jibril, ya. Maka disebutkan dalam banyak hadis bahwasanya Jibril adalah malaikat yang sering berinteraksi dengan para nabi dan rasul, ya. Maka apa? Maka pimpinan malaikat yaitu malaikat Jibril, ya. Di dalam doa pun disebutkan Rabbnya itu pertama Jibril, Allahumma Rabba Jibril wa Rabba Mikail wa Rabba Israfil. Ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, dan Rabbnya siapa? Dan Rabbnya Mikail, dan Rabbnya Israfil. Ya, di sini dalil bahwasanya malaikat Jibril pimpinan daripada para malaikat, ya. Kemudian kenapa sih mereka itu, ya, diberikan keutamaan oleh Allah di antara malaikat-malaikat yang lain? Karena li'anna wadhaifahum tata'allaqu bima fihi hayatun. Karena tiga malaikat ini pekerjaannya berkaitan dengan kehidupan kita. Jibril alaihi salam diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan ruh yang hakiki. Ya, kan ditiupkan ruh nanti, ya. Kemudian nanti apa? Turun wahyu, ya, melalui ruh, ya, wahyu. Untuk apa? Untuk membersihkan ruh-ruh manusia, untuk menghidupkan ruh-ruh manusia. Jadi dengan wahyu itu dikirimlah risalah kepada para nabi dan rasul, maka ruh-ruh manusia dihidupkan apa? Sehingga mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti apa? Tidak seperti bahaim, tidak seperti hewan ternak, atau tidak seperti hewan-hewan atau binatang-binatang lainnya, ya. Kemudian apa? Kemudian malaikat Mikail ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menghidupkan kehidupan bumi. Apa tugas Mikail?
Menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan, menghidupkan bumi bukan? Naam, karena tugasnya itu berkaitan tentang kehidupan. Makanya inilah malaikat 3 yang memiliki apa? Memiliki keutamaan di antara malaikat yang lainnya, ya. Kemudian malaikat Israfil, pemuwakkalu bihayatil abdan, dia punya tugas untuk kehidupan badan setelah kematian. Makanya nanti ketika apa? Hari kiamat semuanya mati. Semuanya mati. Tiupan yang kedua Israfil ya, trompet, maka apa? Seluruh badan, ya, manusia akan hidup kembali, yang sudah dari tulang belulang, bahkan yang sudah hancur lebur pun akan bangkit kembali. Makanya di sini kata para ulama, kenapa 3 malaikat ini memiliki keutamaan. Allahu taala a'lam bissawab, ya. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus mengimani bahwasanya para malaikat itu diciptakan jubilu ala ta'ah, diciptakan itu untuk taat, bukan untuk yang lain. Jadi nggak ada malaikat yang maksiat, nggak ada malaikat yang maksiat. Semuanya diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, manusia yang soleh itu memiliki keutamaan, ya, dari para malaikat, ya. Kenapa? Karena ketaatan manusia jauh lebih sulit daripada ketaatan malaikat. Kenapa? Karena malaikat diciptakan untuk taat. Tapi kalau manusia di samping diciptakan ketaatan untuknya, di sisi lain juga diciptakan maksiat untuknya. Maka semakin berat kesulitan untuk ibadah kepada Allah, maka akan semakin utamalah diri seseorang. Ya, makanya ada yang mengatakan dari para ulama bahwasanya apa? Manusia yang soleh itu diberikan keutamaan, ya, daripada malaikat. Salah satunya kepada Adam, bagaimana kata Allah ketika Adam diberikan keutamaan, allama Adam al-asma kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah qala anbi'hum bi asma'ihim, ya. Kemudian kata Allah, wahai malaikat, coba sebutkan nama-nama yang aku beritahukan kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Kemudian kata malaikat, la ilma lana illa ma 'allamtana. Wah Allah, aku tak tahu apa yang kau kecuali apa yang kau beritahu. Di sini juga dalil bahwasanya malaikat tak mengetahui perkara ghaib. Ingat, ibu-ibu, malaikat tidak tahu perkara ghaib. Jin tidak tahu perkara ghaib. Manusia tak tahu perkara ghaib. Kalau ada yang mengatakan malaikat tahu perkara ghaib, ada yang mengatakan jin tahu perkara ghaib, ada yang mengatakan manusia tahu perkara ghaib, fahuwa kadzib, maka dia dusta. Jangan dipercaya, ya. Jangan dipercaya hal yang demikian. Tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perkara ghaib pun nisbi, relatif, tergantung. Ghaib menurut siapa, ya. Ghaib menurut kita belum tentu menurut orang lain, ya. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita tutup, ya, di dalam iman kepada malaikat, kita juga harus mengimani bahwasanya malaikat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan kudrat. Ya, diberikan kemampuan kudrah. Diberikan kemampuan, ya. Apa kemampuan? Salah satu di antaranya, banyak sekali kemampuannya, ya. Atau diberikan diberikan kemampuan oleh Allah, salah satunya merubah atau berubah meniru manusia, menyerupai manusia, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat yang menyerupai manusia. Salah satu di antaranya malaikat Jibril. Menyerupai siapa? Menyerupai siapa? Dihya al-Kalbi, ya. Orang ganteng luar biasa, malah malaikat. Ya. Kemudian ada juga ketika zaman Nabi Lut, ketika zaman Nabi Ibrahim, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mursalun au mukramun. Apakah kamu coba sebutkan tentang apa? Tentang tamunya Nabi Ibrahim, 2 orang malaikat al-mukramun yang mulia. Ya, iddakhulu alaihi faqalu salama. Ketika masuk kepada Nabi Ibrahim, dia mengucapkan salam. Ya. Kemudian faragu ila ahli fajabi ijling samin. Ketika datang tamu termasuk ke
adabnya kalau datang tamu itu dimuliakan. Datang ke ahlinya, buatkan makanan. Panggangkan sapi, dipanggangkan. Kemudian faja'u biijling samin. Kemudian Nabi Ibrahim mendatangkan makanan, bahkan daging, ya, guling, panggang, daging sapi kecil dipanggang, guling gitu, dihadirkan. Kemudian apa? Ala ta'kulun, tidak dimakan oleh malaikat. Nabi Ibrahim tahu di sini. Malaikat itu tidak makan, tidak minum. Ya, makanya ketika jadi manusia pun yang menyerupai manusia, dia tidak makan, tidak minum. Kaget langsung siapa? Malah Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena disandingkan makanan enak tidak dimakan. Padahal kalau orang yang datang dari jauh tamu, ya yang namanya perjalanan lapar atau tidak? Kalau disandingkan makanan, dimakan atau tidak? Wah, tuh dimakan. Tanpa disuruh mentah heula buah. Ya, tanpa disandingkan ge mentah heula. Cuh cinginum gitu ya. Geus disandingkan cinginumnya, dahareuna doang namanya ya. 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 Maka apa? Maka ketika Nabi Ibrahim didatangi itu malaikat, disandingkan makan, kemudian tidak dimakan makanan tersebut. Dia tahu itu adalah malaikat, ya. Jadi ini dalil bahwasanya apa? Malaikat itu punya kemampuan untuk merubah atau menyerupai manusia, sebagaimana malaikat Jibril ketika mendatangi juga Maryam. Maryam kan waktu itu hamil. Bukan hamil di luar nikah, tapi hamil, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyendiri. Kemudian datanglah utusan Allah menyerupai manusia. Kemudian kata apa? Kata Maryam apa? Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabajat min ahliha makanan syarqiyah. Coba sebutkan ya tentang kisahnya Maryam dalam Al-Qur'an, bahwasanya dia menjauh dari keluarganya ke sebelah timur. Maksudnya dia menyendiri. Kemudian apa? Fattakhadat min dunihi hijaban farsalna ilaiha ruhana. Kemudian dia membuat tempat di mana khusus buat dia menyendiri, di situ hijab, ya. Kemudian apa? Farsalna ilaiha ruhana. Kami utus utusan kami yaitu malaikat. Fatamatsala laha basyarang sawiyah. Kemudian utusan kami ini dari malaikat kata Allah yaitu berupa manusia, ya. Kemudian bertanya kepada Maryam. Maryam pun berlindung, aku berlindung dari kamu kepada Rabbku, yaitu Allah. Karena aku tak mau didatangi laki-laki, kata Maryam. Ya. Kemudian kata malaikat ini, ana rasulu rabbiki. Aku utusan Rabbmu. Ya, karena kenapa? Kalau seandainya Jibril menampakkan diri, kaget kita. Ya, gak kuat mungkin kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi Jibril dengan rupa yang aslinya, langsung panas dingin. Zammiluni. Apa kata Rasulullah? Tutuplah aku, selimuti aku. Saking kagetnya. Atau coba dipanggil Muhammad. Depan gak ada, belakang gak ada, samping gak ada, kiri gak ada. Bawah apalagi. Mau gak mau tinggal ke atas saja nih. Nengok ke atas, ternyata siapa? Ternyata Jibril yang menampakkan wujud aslinya. Bahkan sayapnya menutupi ufuk timur dan barat. Kita kalau malam-malam, ya, di tempat nupoek, anu nyalukan, ya, nyalukan aran orang, kaharup rarehe, ke samping kanan kiri kaburi kehendep komodei, tinggal kaluhur ya. Anu ucang-ucang misalkan. Sukuna doang misalkan. Atau ayam misalkan ukur ngajudeg luhur cenah eta. Ya, gitu teh. Ulah sampai malaikat Jibril eta ulah sampai ya. Kan cenah mah amun aya puting-puting kamar gitu tak ngajudeg luhur cenah ge naon buah. Ulah mikir Jibril eta ya. Jibril mah datang kepada Rasul untuk memberikan wahyu. Datang ke kita mau ngapain? Ya. Masyaallah muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah dalil bahwasanya Allah memberikan kemampuan kepada malaikat, salah satunya yaitu menyerupai makhluk Allah berupa manusia, ya. Kemudian banyak sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemampuan kepada para malaikat, ya. Insyaallah nanti kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya tentang syarat la ilaha illallah dalam pembahasan akidah billahi ta'ala, supaya kita yakin terhadap la ilaha illallah, supaya kita yakin dengan akidah dan tauhid kita, ya.
Itu saja mungkin pembahasan kita tentang apa? Tentang iman kepada malaikat. Intinya tidak sempurna keimanan kita kepada malaikat kecuali dengan mengimani adanya malaikat, mengimani nama-nama malaikat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengimani apa? Bahwasanya malaikat itu diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani bahwasanya malaikat itu apa? Diciptakan oleh Allah dengan ketaatan, tidak akan maksiat, ya, tidak akan maksiat, ya. Itu harus kita imani dan harus kita yakini. Dan kita juga harus mengimani bahwasanya malaikat itu tidak apa? Tidak tahu perkara ghaib. Tidak tahu perkara ghaib, ya. Dan kita harus juga meyakini bahwasanya malaikat itu diberikan oleh Allah kemampuan dengan beberapa kemampuan, dan berbeda-beda kemampuan yang satu dengan yang lainnya. Ada yang turun cepat, ya, cepat sekali sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya. An-Nazi'at itu ketika menyebutkan tentang apa? Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta. Itu tentang malaikat juga, ya. Dan kita harus mengetahui juga bahwasanya apa yang dilakukan oleh malaikat itu dengan ilmu, bukan dengan sembarangan, tanpa tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin iman kita kepada para malaikat. Dan tak boleh, catatan, malaikat diberikan kemampuan oleh Allah untuk ini dan itu, bukan berarti malaikat ini memiliki sifat rububiyah yang harus disembah seperti Allah. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat yang harus kita minta dan kita doa kepadanya. Tak boleh. Tak boleh. Karena kenapa? Karena ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah. Ya, ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah. Sekalipun malaikat itu makhluk yang mulia, makhluk yang terdekat dengan Allah, maka malaikat tidak memiliki sifat rububiyah yang harus kita sembah, tidak memiliki sifat, tidak memiliki apa? Tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Maka tak boleh kita apa? Tak boleh kita meminta kepada malaikat. Tak boleh berdoa, Jibril, ya, berikan aku uang, Jibril berikan aku ini, Jibril berikan aku, misalkan Mikail jaga, malaikat mau turunkan kami rizki, malaikat apa Israfil, Mikail turunkan kami rizki, tumbuhkan untuk kami tumbuh-tumbuhan, misalkan malaikat gunung, jagalah gunung itu jangan sampai apa, jangan sampai dibalikkan ke kita. Tidak boleh. Itu dalilnya tadi Rasulullah berdoa kepada Jibril. Mana dalilnya? Tadi itu Rabbi Jibril, ya Jibril kan dia berdoa Jibril lah, dia tidak membaca dalil, ya. Padahal di situ disandingkan Rabb dengan Jibril, berarti menandakan Rabbnya Jibril. Siapa maksudnya? Allah. Jadi bukan berdoa kepada Jibril dan Mikail dan Israfil, ya. Sini dalil bahwasanya para malaikat tidak boleh kita sembah dan tidak boleh kita berdoa kepadanya. Ya, sebagaimana siapa? Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy yang menjadikan malaikat itu sebagai sesembahan, ya. Nauzubillahi min dzalik. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah dan keimanan kita sehingga ibadah kita kepada Allah semakin baik, dan sehingga kedekatan kita dengan Allah juga pun semakin baik, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Firdausil A'la dengan akidah yang kita pegang dan kita imani terhadap Allah dan terhadap malaikatnya dan terhadap apa yang ada dalam rukun iman. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.